Benar-benar di luar bayangan ya. Pagar laut saat ini menjadi ramai dan bahkan dikomentari oleh petinggi-petinggi, pejabat-pejabat tinggi di negeri ini. Sampai DPR RI, Ketua DPR RI Puan Maharani turun gunung, dan bahkan Ketua Komisi 4 turun gunung. Nah, kalau kita lihat dari sini terlihat sangat kompak sekali ya antara Puan Maharani dan Bu Titi Soeharto. Sangat kompak dan bahkan juga menginstruksikan untuk mengungkap sampai ke akar-akarnya terkait pagar laut ini. Kenapa sampai sepanjang 30 km dan bahkan juga ada HGB-nya. SHGB-nya ini juga sangat meresahkan nelayan di sekitar. Nah, kalau emak-emak ini sudah kompak, wah, kemungkinan pastinya akan diusut tuntas lah. Apalagi Bu Titi Soeharto juga istri dari Pak Prabowo Subianto. Kenapa saya sebut istri? Kalau kita lihat dari sini, bahkan menurut Pak Marzuki Ali, beliau tidak pernah bercerai ya. Artinya juga masih menjadi istri Pak Prabowo Subianto ya. Apalagi juga seperti itu ya, otomatis lah pagar laut ini pastinya akan terungkap lah beberapa minggu ke depan. Karena saat ini juga sudah dicabut SHGB-nya dan bahkan juga dari Kementerian ATR BPN, kalau sudah menjadi laut artinya tanah musnah, hak guna bangunan dan bahkan juga hak atas tanah sudah hilang. Kurang lebih seperti itu. Menurut saya cukup masuk akal sekali. Bayangkan loh, kalau peraturan seperti ini tidak ditindak tegas oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, pastinya juga akan ada seterusnya pemagaran laut. Makanya di pemerintahan Pak Prabowo juga harus serius ya. Nah, kalau misalkan wah, Puan Maharani dan Bu Titi Soeharto kompak, wah kayaknya juga ada kode-kode setidaknya. Kalau kita lihat dari sini juga ya, Bu Titi Soeharto bahkan juga berharap pertemuan Prabowo dengan Ibu Megawati bahwa suasana adem, bahkan juga sangat setuju sekali. Yang tidak setuju itu siapa? Ya pendukung-pendukung dari Pak Jokowi. Entah kenapa ya, kalau melihat misalkan Pak Prabowo Subianto dan Ibu Megawati bertemu itu kayaknya tidak suka. Padahal banyak yang menginginkan setidaknya pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati terrealisasi. Bahkan kalau kita lihat pada saat lalu, ketika di tengah kesibukannya dari Pak Prabowo Subianto akan mengunjungi Hindia, kunjungan kerja ke Hindia, bahkan menyempatkan diri untuk mengirim karangan bunga kepada Ibu Megawati. Ini juga sangat keren sekali. Bagaimana sang mantan? Apakah mengucapkan selamat ulang tahun? Apakah juga mengirim bunga kepada Ibu Megawati? Ya, kalau kita lihat dari pemberitaan sih tidak ya. Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra, Siti Harijati alias Titi Soeharto menyambut baik rencana pertemuan antara Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Presiden RI Prabowo Subianto. Titi menilai pertemuan kedua tokoh nasional tersebut dapat memberikan dampak positif bagi suasana politik di Indonesia. Tentu saja positif kalau tokoh-tokoh bangsa bertemu, suasananya jadi adem, ujar Titi di gedung DPR pada 23 Januari. Namun demikian, Titi mengaku tidak mengetahui detail rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo. Menurutnya, hal itu berada di luar wewenangnya. Itu bukan ranah saya, ungkapnya. Titik berharap jika pertemuan tersebut realisasi, pembahasan yang dilakukan dapat membawa dampak positif bagi kemajuan bangsa. Padahal juga sudah jelas ya, banyak yang mendukung pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Tetapi pendukung dari Pak Jokowi kok terkesan ogah ya pertemuan tersebut direalisasikan. Ini juga sangat lucu sekali. Ada apa semua itu ya? Nah, bahkan juga dikomentari oleh Yusuf Dumdum, kalau ras terkuat udah bergerak kayak gini, Pak Prabowo masih menunggu apa lagi? Sikat saja semua yang main-main, jangan kayak Raja Bengis. Itu kelihatannya culun tapi daya rusaknya luar biasa. Sadar nggak para ternakan di kubu Prabowo banyak yang diam saat ada pembongkaran pagar laut 30,16 km, boro-boro mau support. Mereka justru menolak pembongkaran pagar ilegal. Mereka itulah para ternakan yang bermetamorfosis menjadi londo ireng, sebaiknya sikat saja mereka. Nah,
dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa. Korek kuping lu denger nih. Dulu penjajah takut dengan bambu runcing milik Indonesia. Berapa puluh tahun kemudian Indonesia takut dengan pagar bambu milik penjajah di tengah laut. Ya seperti itulah. Titik Soeharto kalau bukan perusahaan besar nggak mungkin bikin pagar laut. Tapi katanya yang dibongkar hanya sebagian kecil doang, yang untuk keluar masuk nelayan doang. Bener nggak tuh? Kalau itu bener kacau, hanya dagelan doang berarti. Anak presiden yang jadi wapres, mana pendapat dan kekuatan pikiran Anda? Anda juga dibayar oleh pembayar pajak untuk menjaga NKRI dengan pikiran, gagasan, dan tindakan nyata. Weh, kompak calon besan. Ya, seperti itulah. Jadi di sini sudah menunjukkan kekompakan ya. Nah, bahkan kalau kita melihat pemberitaan dari sini ya, bahkan Puan meminta Titik Soeharto kawal kasus pagar laut hingga dalangnya terungkap. Wow, ini pasti sangat bau sekali, apalagi juga hubungan antara Bu Titik Soeharto dengan Pak Prabowo Subianto pastinya juga sangat baik sekali. Pak, kalau kita lihat pada saat lalu juga ya Bu Titik mengungkapkan ya masih cinta lah, kurang lebih seperti itu. Nah, otomatis lah ketika Bu Titik bisik-bisik ke Pak Prabowo terkait pagar laut, pasti juga akan diungkap habis ya. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta jajaran Komisi 4 DPR yang dipimpin oleh Titik Soeharto untuk mengawal kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten hingga terungkap dalangnya. Puan mengatakan Komisi 4 DPR sedang mengawal polemik pemasangan pagar laut tersebut agar segera terungkap siapa pemiliknya. Terkait dengan pagar laut ya, itu sudah ditindaklanjuti oleh Komisi 4, jadi ya segera ungkap siapa dalang. Kenapa bisa seperti itu, kata Puan di Senayan. Puan tak ingin ada kecurigaan keberpanjangan di kalangan masyarakat terkait pemilik pagar. Politikus PDI Perjuangan ini menekankan bahwa laut adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Laut adalah milik seluruh rakyat Indonesia, milik negara. Jadi tidak ada hal-hal yang menjadi kecurigaan. Nanti akan segera ditindaklanjuti dan diungkapkan oleh Komisi 4, ujar Puan Maharani. Ya memang sih kalau laut itu ya saya sangat sependapat sekali dengan statement Nusron Wahid pada saat lalu, sangat sependapat sekali. Kalau memang itu laut abrasi sehingga ada pemagaran laut, menurut saya sangat masuk akal. Menurut Nusron Wahid itu berarti tanah sudah musnah. Jadi hak untuk kepemilikan tanah sudah hilang dan hak kepemilikan atas bangunan juga hilang. Menurut saya sangat masuk akal sekali. Kalau misalkan hal tersebut tidak ditindak tegas oleh pemerintah dan pastinya, laut kan pastinya akan ada abrasi lah. Pastinya akan dipagar semua ya, terkait tanah yang terkena abrasi, kurang lebih seperti itu. Jadi logikanya sangat masuk akal sekali ya dari Nusron Wahid ya, sangat masuk akal sekali dia. Dan semoga saja lah kasus-kasus ini juga cepat terang benderang ya, sehingga tidak menjadi bola liar lah di kalangan masyarakat. Apalagi juga dari kementerian-kementerian terkait juga tidak mengakui ya, setidaknya menerbitkan SHGB tersebut. Bahkan dari Kementerian AHY pada saat lalu juga itu di zaman Pak Jokowi, dan dari kementerian sebelum AHY ada Haji Hadi Cahyanto, mantan Panglima TNI, bahkan juga tidak tahu menahu terkait penerbitan SHGB pagar laut ini. Ya, tapi kita lihat saja perkembangannya besok. Pastinya juga akan menemukan titik terang ya, apalagi Puan Maharani dan Bu Titik Soeharto ini sudah pasang badan, setidaknya akan mengungkap siapa dalang dari pagar laut ini. Ya,